Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Saya berharap kabar Bapak Ibu Saudara baik-baik saja dan tentunya dalam keadaan yang semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Saudaraku, hari ini hari Jumat dan tiba waktunya kita kembali bersama-sama berkumpul di dalam ruang virtual kita, ruang online kita, dan kita mau bersekutu bersama-sama saudara-saudara, dan tentunya kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar sabda Tuhan. Biarlah juga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maka dari itu saudara-saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing untuk menyatukan hati kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ketika kami hendak mengikuti persekutuan ini ya Tuhan, kami menyadari bahwa Tuhan sungguh baik, memberikan waktu kembali kepada kami untuk bersama-sama bersekutu. Sekalipun masih melalui media virtual ini ya Tuhan, tetapi kami percaya kuasa-Mu terus bekerja atas setiap kami. Bahkan Roh-Mu membimbing kami untuk menemukan jalan yang baik, jalan yang benar yang boleh kami tempuh untuk mengarungi setiap kehidupan kami. Ya Roh Kudus, kami mohon pertolongan-Mu ketika kami hendak membaca Alkitab kami dan kami merenung-renungkan sabda Tuhan. Biarlah kami juga dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan keseharian kami. Biarlah melalui kami semua nama Tuhan boleh dipermuliakan senantiasa. Kami serahkan jam persekutuan kami sore hingga malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di kesempatan sore hari ini di dalam persekutuan kita, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitabnya di kitab 1 Samuel pasal 22 ayatnya yang pertama hingga ke-10. 1 Samuel 22 ayat 1 hingga ayat 10. Kalau Bapak Ibu sudah ketemu, mari membacanya bersama-sama dengan saya. Di kitab 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka.
Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Hal itu terdengar oleh Saul, sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adapun Saul ada di Gibea, sedang duduk di bawah pohon tamariska di bukit, dengan tombaknya di tangan dan semua pegawainya berdiri di dekatnya. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya yang berdiri di dekatnya, "Cobalah dengar, ya orang-orang Benyamin, apakah anak Isai itu juga akan memberikan kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala atas pasukan 1.000 dan atas pasukan 100? Sehingga kamu sekalian mengadakan persepakatan melawan aku, dan tidak ada seorang pun yang menyatakan kepadaku bahwa anakku mengikat diri dengan anak Isai itu. Tidak ada seorang pun dari kamu yang cemas karena aku, atau yang menyatakan kepadaku bahwa anakku telah menghasut pegawaiku melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini." Lalu menjawablah Doeg, orang Edom itu, yang berdiri dekat para pegawai Saul, katanya, "Telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Ia menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya. Juga pedang Goliat orang Filistin itu diberikannya kepadanya." Saudaraku, sedemikian jauh pembacaan Alkitab pada sore hari ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi memahami sekaligus melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap daerah, saudara-saudara, pasti punya budaya yang khas, budaya yang membedakan daerah itu dengan daerah lain. Nah, budaya itu bicara soal bermacam-macam, saudara. Salah satunya misalnya bahasa. Sek tala, ojo melayu sek. Nah, itu logat mana, saudara-saudara? Nah, mungkin ada yang kenal, itu logat Surabayanan. Nah, terus kados pundi pawartosipun. Nah, itu logat mana, saudara-saudara? Biasa kita dengar ketika kita ada di Yogyakarta, bahasa-bahasa yang kromo dan lain sebagainya. Kalau ini, saudara-saudara, kepriwe kabare Rika pada waras mbok. Wah, itu logat mana, saudara-saudara? Wah, kalau nggak tahu kebangetan nih ya, saudara-saudara. Logat Banyumas ya, saudara. Nah, saudara, tidak hanya bahasa, budaya juga bicara soal seni. Batik Banyumas pasti beda dengan batik Temanggung. Kalau batik Temanggung itu batik tembakau. Nah, saudara-saudara, budaya juga tidak bicara hanya soal seni dan bahasa, tetapi budaya juga bicara soal tata krama. Nah, biasanya kalau kita menyampaikan salam dengan orang lain, berjabat tangan atau salam namaste ya, saudara-saudara. Tetapi ketika budaya berbeda di daerah yang lain, misalnya saudara, rekan-rekan di Nusa Tenggara Timur menyampaikan salam hormat bukan dengan berjabat tangan atau salam namaste, tapi biasanya rekan-rekan di Nusa Tenggara Timur menyampaikan salam dengan cium hidung. Jadi hidung ketemu hidung bertemu, saudara-saudara. Itulah budaya. Lalu budaya juga bicara soal lagu. Wah, pasti budaya ibu bapak zaman dulu tidak asing dengan lagu-lagunya Kus Plus ya. Mungkin ada yang hafal, ada yang mengkoleksi puluhan albumnya. Tetapi di masa kini, masa generasi Z kita bilangnya, saudara-saudara, mungkin jarang yang mengenal lagu-lagu zaman dulu. Mungkin anak-anak zaman sekarang tidak tahu siapa itu Kus Plus.
siapa itu Ratih Purwasih. Nah, anak-anak sekarang kenalnya lagu-lagu yang hits masa kini, saudara-saudara. Nah, sebaliknya kita yang berada di generasi terdahulu mungkin asing ketika kita ditanya siapa penyanyi lagu Terlanjur Mencinta. Mah, siapa penulis lagu atau penyanyi lagu Perahu Kertas? Wah, kita nggak tahu karena udah bukan zamannya lagi, saudara-saudara. Nah, itulah budaya, saudara. Budaya yang semakin berkembang, yang sering terlintas dalam benak kita. Namun jangan lupa, saudaraku, di dalam keseharian kita juga punya yang namanya budaya, atau biasa kita kenal sebagai kebiasaan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga punya budaya atau kebiasaan yang biasanya tidak kita sadari sudah ada sejak lama. Terpatri dari kita mungkin anak-anak, remaja, dewasa hingga saat usia kita saat ini, saudara-saudara. Budaya itu, kebiasaan itu muncul, kita pertahankan di dalam hidup berkeluarga, di dalam hidup bergereja, dan di dalam hidup bermasyarakat. Nah, pertanyaannya, saudara, budaya yang seperti apa kira-kira yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya? Kebiasaan apa yang sering ada, yang kita pertahankan di dalam kehidupan kita? Jelas, budaya saya dengan budaya saudara-saudara berbeda. Budaya saudara-saudara dengan budaya anak Anda, anak saudara-saudara berbeda, dan lain sebagainya. Namun pertanyaannya kemudian budaya yang seperti apa yang ada di dalam kehidupan kita? Lalu masihkah budaya kita, kebiasaan kita sehari-hari itu membuat hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi makin akrab? Atau justru malah sebaliknya, saudara? Budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam hidup keseharian kita justru menjauhkan kita dari Tuhan. Yuk kita belajar lebih dalam bersama-sama dari kisah Daud, Saul, dan para pengikut keduanya. Dalam 1 Samuel 22, saudara, tadi kita baca bersama-sama 10 ayat. Itu terlihat perbedaan kebiasaan atau perbedaan budaya yang dihidupi oleh kelompok pengikut Saul serta kelompok pengikut Daud, saudara. Wah, ada dua kubu, Saul dan Daud. Nah, Saul dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Yes, saudara. Saul adalah raja Israel. Tapi suatu ketika Saul ditinggalkan oleh roh Tuhan. Loh, kenapa? Kenapa Saul ditinggalkan oleh roh Tuhan? Karena, saudaraku, ia sudah dipenuhi kemarahan dan iri hati pada Daud, menantunya sendiri, yang saat itu lebih dikagumi, lebih dicintai oleh rakyatnya. Apa yang dilakukan Saul, saudara? Ia hampir membunuh menantunya sendiri. Wah, ayat 7, saudara. Saul bicara dengan nada yang provokatif tentang Daud. Yuk kita lihat ayatnya yang ke-7, saudara-saudara. 1 Samuel pasal 22, ayatnya yang ke-7. Saya bacakan untuk kita. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya yang berdiri di dekatnya, "Cobalah dengar, ya orang-orang Benyamin, apakah anak Isai itu, Daud, juga akan memberikan kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala atas pasukan 1000 dan atas pasukan 100?" Nah, ayat 7 ini maksudnya apa, saudara? Ayat 7 ini Saul bicara dengan nada yang provokatif, memojokkan Daud. Nada suaranya ini membuat sejumlah imam dibunuh. Kenapa, saudara? Karena imam-imam itu pernah membantu Daud secara diam-diam. Saul menuduh anak buahnya tidak setia. Anak buahnya berselingkuh dalam tanda kutip, membantu Daud. Serta para pengikutnya tidak ada yang berani, tidak ada yang berani untuk berbicara kepada Saul.
Saudara, apa budaya yang bisa Anda rasakan dari hidup seorang Saul dan para pengikutnya? Budaya hidup seorang Saul adalah budaya yang tuduh-menuduh, budaya yang hidup dalam kekerasan, budaya yang hidup dalam bayang-bayang kedengkian, budaya yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan, dan lain sebagainya. Saudaraku, yuk kita lihat sisi berikutnya. Daud. Bagaimana dengan Daud dan para pengikutnya? Kita baca 1 Samuel 22. Ini agak mundur lagi, saudara. Ayatnya yang pertama hingga kedua. Saya bacakan untuk kita sekalian. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia, Daud, menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Saudara, para pengikut Daud bukanlah orang yang nyaman. Para pengikut Daud adalah orang-orang yang saat itu hidupnya menderita, saudara. Hidupnya kok susah, hidupnya tidak tenang karena selalu dikejar-kejar. Bahkan ada yang dikejar tukang piutang dan lain sebagainya. Namun semuanya itu, saudara, mendorong mereka untuk menceritakan pengalaman, menceritakan pergumulan mereka kepada Daud, pemimpin mereka. Nah, Daud, saudara, ia punya prinsip yang teguh. Ia mau mendengarkan mereka, tetapi juga ia mau teguh dengan prinsipnya. Yaitu apa, saudara? Daud tidak mau membunuh orang yang sudah diurapi Tuhan, yaitu Saul. Lantas apa yang dilakukan Daud kepada Saul? Padahal Saul sudah begitu jahat dengan Daud. Apa yang dilakukan Daud? 1 Samuel 24 ayatnya yang kelima berbicara seperti ini, saudara. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu Saul ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Daud tidak membalas kejahatan Saul dengan kejahatan, tetapi hanya memotong punca jubah Saul. Saudara-saudara, melihat budaya yang dilakukan oleh Daud serta para pengikutnya, budaya yang tenang, budaya yang mungkin selalu terbuka kepada orang-orang terdekatnya, budaya yang sabar, budaya yang tidak menyimpan emosi sama sekali, budaya yang berpikir panjang ke depan. Nah, di antara kedua budaya Saul dan budaya Daud, yang mana budaya atau kebiasaan kita? Saudara, apakah budaya hidup kita sama seperti Saul? Saul telah dipilih Tuhan, dia berkuasa, dia pandai, namun hidupnya penuh dengan ambisi, tidak senang melihat orang lain senang, kedengkian, bahkan dipenuhi oleh roh yang membuat diri selalu merasa tidak aman. Ataukah budaya hidup saudara dan saya sama seperti Daud, punya prinsip teguh untuk setia pada Tuhan, tidak mengikuti ego sendiri untuk ikut berselisih, bahkan membalas dendam, membalas kejahatan bukan dengan kejahatan, tetapi dengan kasih dan kebaikan. Yang mana, saudara? Mari bersama-sama kita menengok masa depan kita. Masalah yang kita hadapi mungkin akan bertambah rumit. Di masa ini saja, saudara, sudah muncul budaya yang mengubah bangsa ini. Nah, pandemi COVID-19 memaksa kita untuk punya budaya yang baru. Nah, kebetulan di sebelah saya ada banner, saudara. Ada iklan atau ada info untuk kita, Jemaat GKI Karanglewas. Ayo lakukan 3S. Kalau 3S
kita kenal dulu biasanya senyum, sapa, dan sukacita gitu ya saudara-saudara. Tetapi kalau 3S sekarang ini beda. Nah, ini budayanya berbeda saudara-saudara. Ayo lakukan 3S. Selalu jaga jarak. Dulu kita mepet-mepetan, bisa oke saudara. Kita cipika-cipiki, kita pelukan dengan teman lama kita. Wah, senangnya. Tetapi saat ini budaya kita bergeser. Kita cipika-cipiki, peluk sana sini, bukan seneng yang didapat saudara, tapi was-was gitu ya. Was-was, terus takut dan lain sebagainya. 3S, selalu jaga jarak, selalu pakai masker. Dulu kita gak pernah pakai masker saudara. Naik motor saya gak pernah pakai masker. Tapi hari-hari ini, waktu-waktu ini saudara-saudara, kita diminta untuk selalu pakai masker. Jangan pernah lupa memakai masker ya saudara. Lalu S yang berikutnya, selalu cuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas. Biasanya setelah beraktivitas langsung makan, langsung comot gorengan. Tetapi kita diminta untuk cuci tangan dulu, ayo cuci tangan. Nah, itu budaya yang berubah, yang saat ini kita terima saudara-saudara. Dulu beli nasi goreng langsung datang ke penjualnya. Wah, sekarang enggak saudara. Sekarang beli nasi goreng bisa lewat GoFood atau GrabFood ya. Dulu kita mungkin asing dengan YouTube. Opo sih gue YouTube nih. Tapi hampir setiap minggu saat ini kita buka YouTube untuk ikut ibadah online. Hari Jumat saat ini saudara buka YouTube untuk ikut persekutuan online. Nah, itu budaya kita berubah saudara-saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, kita renungkan sama-sama sebagai anak Tuhan. Bila sekarang ini kita ada di dalam budaya yang terus-menerus berubah dengan cepat, apakah kita dan keluarga kita masih sering terpesona dengan kebaikan Tuhan? Budaya, kebiasaan kita yang berubah dari waktu ke waktu. Apakah kita dan keluarga kita masih sering merenungkan betapa baiknya Tuhan? Apakah Anda dan saya masih menghadirkan Tuhan ketika Anda dan saya mengakses YouTube? Apakah saudara dan saya masih menghadirkan Tuhan ketika kita membuat status di Facebook? Apakah saudara dan saya masih menghadirkan Tuhan bahkan ketika kita memesan makanan via GoFood maupun GrabFood? Apakah Tuhan kita hadirkan di dalam perubahan itu? Apakah Tuhan masih kita hadirkan di dalam budaya dan kebiasaan keseharian kita yang terus berubah dari hari ke hari? Saudara, perubahan itu sangat bisa jadi berkat yang luar biasa jika kita benar-benar mau menyadari sekaligus membarui diri. Nah, di masa seperti ini mungkin tangan kita tidak bisa bersentuhan dengan setiap orang untuk sementara waktu. Namun masihkah kedua tangan ini tetap jadi berkat untuk orang-orang yang menangis karena tidak bisa makan hari ini? Saat kita menderita, saudara-saudara, saat kita hadir di dalam pergumulan, bergulat dengan pergumulan kita, masihkah lidah bibir kita mengatakan terima kasih Tuhan Yesus, lewat penderitaan ini aku makin sadar bahwa aku tidak bisa menjalani hidupku seorang diri? Masihkah wajah Yesus melekat 100% di wajah kita di tengah dunia yang berubah? Masihkah wajah Yesus ada di tengah kebiasaan, di tengah budaya kita yang dinamis, yang berubah dari waktu ke waktu? Semoga kita bisa menghadirkan wajah Yesus sampai Tuhan Yesus bilang, selesai, pulanglah, kembalilah anakku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang sungguh baik dalam kehidupan kami menyadari Tuhan bahwa budaya maupun kebiasaan kami terus berubah dari waktu ke waktu. Tapi ajarlah kami seperti Daud yang tetap punya prinsip
yaitu taat pada Tuhan dan menghadirkan wajah Tuhan dimanapun kami berada, saat situasi apapun, baik itu di dalam sukacita kami maupun pergumulan kedukaan kami. Kami percaya Tuhan menolong dan memampukan kami. Saat ini ya Bapa, kami teringat akan kekasih kami, kerabat kami, Ibu Lili Honggowati, yang saat ini terus berjuang di tengah rasa sakitnya. Kami percaya Roh-Mu menjamah Ibu Lili Honggowati di dalam setiap proses pemulihannya dari hari ke hari. Kami percaya Tuhan juga berkarya melalui penanganan medis yang boleh dijalani oleh Ibu Lili, sehingga juga Ibu Lili boleh merasakan karya Tuhan yang luar biasa hadir, sekalipun Ibu Lili tengah dalam masa-masa yang sakit, masa-masa yang sulit. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menjamah Ibu Lili. Iman percaya kami Ibu Lili dapat pulih kembali dan beraktivitas seperti biasa. Ajaklah kami untuk terus mendoakan beliau, dan tentunya juga kami berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara-saudari kami yang saat ini juga sedang sakit, yang kami sebutkan namanya di dalam hati kami saat ini. Kiranya juga Tuhan menjamah. Kami percaya tangan-Mu bekerja selalu untuk mereka. Biarlah juga mereka boleh senantiasa setia dan berpengharapan pada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami saat ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu juga bekerja di dalam kehidupan kami. Ajak kami untuk menyadari bahwa kasih setia dan penyertaan Tuhan tidak henti-hentinya mengalir dalam kehidupan kami. Dan ajaklah kami juga Tuhan untuk menyadari bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang indah, bahkan lebih indah daripada apa yang kami rencanakan. Untuk itu Tuhan, kami mau menyandarkan diri sepenuhnya ke hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan GKI Karanglewas yang beberapa waktu ke depan akan menggelar ibadah onsite. Tuhan juga memberkati. Bila mana waktu masih dalam proses perencanaan, tetapi kami percaya Tuhan menolong dan juga menyertai rencana ini. Biarlah juga kami tetap menjadi gereja yang terus memelihara kehidupan, gereja yang terus menjaga dan mentaati protokol kesehatan yang ada. Inilah kami Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Malam hari ini ketika kami beristirahat, kami percaya Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan menyandarkan diri kami. Amin. Persekutuan kita telah selesai, saudara-saudara. Di hari Jumat ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang mengikuti persekutuan kita dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa di ibadah Minggu tanggal 30 Agustus 2020 yang akan dilayani oleh Pendeta Stefanus Lim. Selamat beraktivitas untuk Ibu Bapak semua. Selamat beristirahat di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan senantiasa hadir dalam kehidupan kita masing-masing. Amin.